Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang penuh barakah ini, khatib ingin berseru, berwasiat terutama kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan keimanan yang benar, iman yang lurus, serta ketakwaan yang sebenar-benarnya lah, maka Allah memberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi kita di dunia ini dan terutama di kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita patut bersyukur bahwa kita telah dihidupkan oleh Allah di dunia ini dengan nikmat iman dan Islam. Islam adalah sebuah agama yang begitu mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, menjadikan ilmu sesuatu yang unggul di dalam hidup dan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang supremasi ilmu itu telah tergambar di dalam supremasi Nabiullah Adam alaihissalam di depan makhluk-makhluk lain, terutama malaikat dan iblis. Dan hal itu dikisahkan demikian indah dan agungnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 33 sampai ayat 33. Ayat 30 sampai ayat 33. Allah mengabadikan betapa tingginya derajat Nabi Adam dengan diberinya ilmu di hadapan makhluk lain, terutama malaikat dan iblis. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat itu 30 sampai 33 surat Al-Baqarah itu begitu indahnya. Nanti para santri bisa mempelajari itu. Indah sekali. Hampir tidak ada satu ayat pun di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu, tidak ada satu ayat pun yang tidak ada diksi ilmu. Diksi yang berasal dari akar kata ilmu, alimah atau alam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu malaikat bahwa Allah akan menjadikan sebuah makhluk, seorang makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi,
Seolah-olah malaikat itu tahu. Entah bagaimana, malaikat seolah-olah tahu tentang karakter makhluk itu nanti. Sehingga mereka membantah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat membantah, mempertanyakan, mengapa engkau akan menciptakan khalifah di bumi, makhluk yang hanya akan membuat kerusakan di bumi dan melakukan pertumpahan darah. Sementara kami selalu bertasbih, bertahmid dan mensucikan engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab secara diplomatis, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dalam ayat itu diceritakan bahwa kata Allah, aku beri dia ilmu. Aku ajari Adam tentang nama-nama segala sesuatu. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, coba sebutkan nama-nama segala sesuatu itu. Kalau kalian memang benar. Kata Allah kepada malaikat. Qalu, mereka, para malaikat itu menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Luar biasa saudara sekalian, di dalam ayat-ayat itu penuh dengan diksi-diksi yang berasal dari akar kata ilmu. Sungguh maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya pengetahuan kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya Engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'malun wa ma kuntum taktumun. Wahai Adam, sebutkanlah nama-nama setiap sesuatu. Dan ketika Nabi Adam dengan penuh lancar, karena Allah berikan ilmu tentang itu semua, maka Allah pun berfirman, alam aqul lakum inni a'lam. Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku lebih mengetahui ghaibas samawati wal ardh, rahasia kegaiban dari langit dan bumi, dan aku lebih mengetahui ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lebih mengetahui yang kamu lakukan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi saudara sekalian, di dalam ayat-ayat tadi itu bisa kita mengambil kesimpulan, pelajaran berharga bahwa kemuliaan di hadapan Allah itu dapat kita raih dengan ilmu, dan Allah sudah membuktikan sendiri di hadapan para malaikat. Ini pelajaran yang pertama. Dan hebatnya lagi, ternyata di dalam ayat tadi itu Allah tidak membedakan apakah itu termasuk ilmu dunia atau ilmu agama. Pokoknya ilmu. Bahkan di dalam ayat tadi itu jelas sekali ilmu tentang nama-nama segala sesuatu. Jadi sangat umum sekali. Ini bisa dipelajari di pelajaran tafsir nanti oleh Kiai. Ini luar biasa ini. Indah sekali. Dari ayat susun ayatnya sudah luar biasa. Itu saudara sekalian. Jadi kemuliaan itu
baik kemuliaan di dunia maupun di akhirat, itu semuanya bisa diraih dengan ilmu. Apalagi ilmu tentang agama. Allah justru mensejajarkan pahalanya dengan pahala perang di jalan Allah. Sehingga Allah mengingatkan di dalam salah satu firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah berfirman demikian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Tidak sepatutnya seperti itu, kata Allah. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri mereka. Ini, jadi secara khusus ada ayat yang memang merintahkan kita mempelajari ilmu agama. Di samping kemuliaan yang akan Allah berikan dari dunia sampai akhirat, dan Allah akan memberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, masyaallah muslimin rahimakumullah, masih terlalu banyak ayat dan hadis-hadis yang memberitahu kita semua betapa ilmu itu akan membahagiakan pemiliknya. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Artinya apa, saudara sekalian? Allah akan mengangkat sekaligus membedakan antara orang beriman dan diberi ilmu ini dengan orang yang tidak diberi ilmu. Akan beda. Orang yang beriman dan diberi ilmu ini beberapa derajat, darajat. Jadi bukan hanya satu derajat selisihnya, beberapa derajat dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Dan Allah juga menegaskan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang berilmulah yang bisa takut kepada Allah. Sungguhnya yang takut kepada Allah itu diantara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Ulama itu sebutan bagi orang-orang yang banyak ilmu. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang takut, yang bertakwa kepada Allah, maka syaratnya adalah ilmu. Hanya orang yang berilmu yang akan mampu menjadikan dirinya menanamkan nilai-nilai ketakutan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena para ulama itu sejatinya adalah pewaris para nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warasul ilmah, akan tapi mereka itu mewarisi ilmu. Saudara sekalian, dari satu lagi, bahwa manusia ini dibatasi oleh umur. Pahalanya semuanya akan terputus ketika dia meninggalkan dunia ini, kecuali tiga. Di antara satu dari yang tiga itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi para kiai, para ulama, para ustadz atau siapapun yang telah mampu mewariskan ilmu, menularkan ilmunya, meskipun dia meninggalkan dunia yang fana ini, pahalanya akan tetap mengalir. Dan itu yang disebut dengan
ganjaran pahala jariah. Oleh karena itu saudara sekalian, kesimpulannya bisa kita ambil, Rasulullah membantu kita, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirat fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang menghendaki keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, keunggulan di dunia, maka dia harus berilmu. Dan barang siapa yang akan sukses, keberuntungannya di akhirat, maka dengan ilmu, harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses, berhasil, unggul baik di dunia maupun di akhirat, maka juga dengan ilmu. Saudara sekalian, tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Selalulah berusaha sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi hamba-hambanya yang beriman, yang berilmu, hamba-hambanya yang berilmu, yang beramal soleh, hamba-hambanya yang beramal soleh, yang ikhlas di dalam beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, melimpahkan kita rahmat dan barokahnya, sehingga kita sekalian dapat menjadikan hidup kita ini lebih bermanfaat, terutama dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.